tugas dari kalian gitu kan. Kalian yang harus wawancara kepada para pengusaha tersebut. Tapi karena masa pandemi seperti ini, berarti akhirnya ibu yang harus melakukan itu semua gitu. Ya, kita gunakan dulu protokol kesehatan. Maaf. Mas ya, kerja di sini. Iya. Karyawan di sini. Iya. Pemilik perusahaan PT Rekayasa ini ada? Pemiliknya ada, salah satu pemiliknya adalah Pak Haji Rianto itu. Oh, Pak Haji Rianto Dia itu. selaku Gitu. salah satu pemilik dan sebagai direktur juga PT Rekayasa Inovasi. Oh gitu Pak. Saya boleh nemuin Pak Haji-nya? Ya, silakan. Makasih ya Mas ya. Mas, protokol kesehatan. Masker. Ya Mas. Ibu. Jadi yang tadi saya sampaikan kemarin gitu ya untuk kalian teman-teman, yang tadi saya sampaikan di depan, saya akan menggunakan kepada kalian satu sosok profil yang saya anggap beliau lumayan sukses di bidang beliau gitu ya. Amin ya Pak ya. Saya panggilnya Aji aja nggak apa-apa ya Aji ya. Iya. Sekarang memang kita teman masa kecil. Jadi walaupun tadi karyawannya manggilnya Pak gitu ya, tapi nggak apa-apa biar lebih ininya Aji ya. Lebih enak. Jadi beliau ini asalnya sama, satu kampung dengan saya. Kota mana Pak? Purworejo. Itu bagian Purworejo gitu. Sebenarnya Purworejo kotanya gitu ya. Purworejo yang bagian desa terpencil. Mau disebutin Pak nama desanya? Ya, silakan. Oke. Jadi nanti akan saya gali buat teman-teman semua sharing gitu ya tentang bagaimana beliau itu merintis kemudian perjuangan hidup Aji selama hijrah dari kota Purworejo sampai ke Jakarta gitu ya. Siap. Oke, mulai dari Aji datang ke Jakarta tahun berapa sih Ji? Oh ya, sebelumnya mungkin saya terima kasih ya mau datang di tempat saya di kantor yang sederhana seperti ini. Terima kasih. Semoga nanti ada yang bisa kita petik manfaatnya atau mungkin bisa berkah lah di wawancara ini nanti seperti apa. Nah, semoga aja bisa Pelajarannya bisa diambil sama menginspirasi lah, menginspirasi ya, kita semua. Menginspirasi teman-teman semua. Oke, saya di Jakarta tahun 2003. 2003, tadi udah berapa tahun sekarang? 17 tahun ya. 17 tahun. 17 tahun kalau anak berarti udah lulus SMA ya. Anak udah lulus SMA. 17 tahun saya di dewasa. Jakarta. Terus? Saya pertama di Jakarta dengan apa ya? Saya alhamdulillah orang tua saya bisa menguliahkan saya. Oh iya. Ya. Ngomong-ngomong kuliah nih, Ya. basic pendidikan dari Aji sendiri. SMA mana dulu Ji? Saya sih tahu, tapi kan temen-temen juga butuh tahu gitu. SMA yang favorit di Purworejo lah, SMA 1 Purworejo. SMA 1 nih angkatan sama Aji SMA 1 Purworejo tahun Tahun 97. lulus 97. Iya, angkatan 97. Lulus angkatan 97 ya, lulus 97 ya. Lulus 97. 94 masuk 97 lulus ya. Kelas ya. Saya di kelas tidak sekolahan. Iya. Nah, itu untuk pendidikan SMA. SMA favorit lumayan, memang kalau di kota kami SMA 1 itu lumayan favorit di zamannya, di masanya. Tapi nggak tahu perkembangan sekarang sih, katanya ada perubahan pergeseran nih, tapi nggak ngerti juga itu. Terus untuk kuliahnya sih di Saya kuliah di Undip Semarang. Saya masuk jurusan teknik mesin. teknik mesin. 97, angkatan 97 teman-teman Undip teknik mesin barangkali. Lulus tahun 2002. 7, 8, 9, 10, 11 2002. 2002. Jadi Iya. kuliah berapa tahun? 4 tahun lebih. 5 tahun lah. 4 tahun, Iya. 5 tahun. Untuk teknik sipil. Teknik mesin. Teknik mesin ya, teknik mesin.
hidup itu lumayan agak berat, biasanya sampai 6 tahun gitu ya Iya, kayaknya. betul. Berarti memang dari awal yang saya tahu itu memang beliau lumayan agak pinter, pendiam gitu ya. Terima kasih. Awal yang saya kenal itu. Jadi ya kalau kemudian sekarang ada mulai hasilnya ya barangkali apa yang sudah beliau tanam memang itu hasilnya seperti itu. Itu awal hijrah pertama kali ke Jakarta gitu ya. Tahun 2003. Mm-mm. Ya. Kemudian saya di Jakarta ya dengan modal ijazah ya. Ijazah jurusan teknik mesin tinggi ternyata ya nggak semudah yang saya bayangkan dulu. Jadi bayangan kita kalau kita sudah kuliah, jurusan universitas negeri, Pasti gampang. teknik masuk favorit ya. Nilai jualnya ada. Ya, tapi ternyata ya nggak segampang itu. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Tahun 2003 saya pertama di Jakarta karena saya dulu waktu di kuliah itu memang aktif gitu ya. Maksudnya saya termasuk pengajar primagama. Kemudian di Jakarta karena ada relasi nggak apa-apa ya saya sebut Iya. lembaga khusus itu ya. Di Jakarta karena ada relasi saya punya ID untuk primagama, makanya di Jakarta saya ke Jakarta bisa langsung bisa ya memulai dengan primagama, tapi juga nggak gampang juga, saya harus mencari mana yang ngomong mana yang kosong. Padahal secara pengetahuan saya dulu punya ijazah jurusan teknik mesin universitas negeri, nyari kerja gampang, ternyata yang nggak gampang itu. Yang kita tahu juga ternyata saya juga nggak menyangka gitu kalau lihat latar belakang dia, saya tambahin dikit ya, dia anak bungsu sebenarnya, anak laki-laki satu-satunya karena saudara yang lain perempuan semua, tapi ternyata itu yang saya kemudian salut, jiwa berjuangnya itu ada, nggak kemudian jadi generasi yang katakanlah namanya anak cowok satu-satunya ya kemudian manja nggak mau berjuang, ini enggak gitu. Itu yang saya juga agak heran gitu, nemuin sosok yang seperti ini agak susah menurut saya gitu. Terus tadi sudah awal datang ke Jakartanya, kemudian Aji kan memiliki usaha nih gitu. Apakah begitu pertama kali datang ke Jakarta itu Aji memang langsung memulai usaha tersebut, atau Aji akhirnya tadi agak susah nih sempat kerja di apa tadi, artinya Aji berarti bekerja dulu gitu, baru kemudian mulai usaha gitu. Gimana gambaran ketika Aji bekerja di perusahaan itu akhirnya? Iya betul. Jadi karena dengan hanya modal ijazah ya, pastinya kita untuk bertahan itu harus bekerja. Iya. Harus bekerja, apapun itu. Waktu itu saya coba jadi pertama saya jadi mengajar di pertama, kemudian saya karena saya punya keahlian AutoCAD, software AutoCAD untuk software drawing gambar gitu, saya membuat modul-modul untuk saya propose, saya ajukan ke lembaga-lembaga khusus kayak dulu namanya L3I atau apa itu, supaya mereka bisa mengadakan kursus AutoCAD. Contohnya saya, modulnya dari saya, mereka hanya menyediakan fasilitas tempat, lab komputer gitu. Perjuangan itu lumayan lama lah saya. Hampir saya di Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang formal, yang di perusahaan yang established, harapannya seperti itu. Tapi ternyata nggak gampang. Saya keluarkan, maksudnya saya pergunakan kemampuan yang ada di saya semaksimal mungkin supaya saya tetap bisa bertahan di Jakarta. Itulah yang harus kita lakukan. Yang saya lakukan dulu, apapun itu saya bisa aja, saya bisa apa ya, saya usah semaksimal mungkin. Iya. Kemudian alhamdulillah di tahun 2004 saya itu pertama kali masuk perusahaan formal. Saya sebagai drafter di perusahaan kontraktor. Kebetulan kontraktornya ini kontraktor
Jepang atau Jepang, Iya, iya. tapi dia ada di Indonesia. Salah satu saya nggak sebutkan kontraktornya ya. Di situ saya sebagai drafter. Padahal seorang yang istilahnya saya sarjana, Iya. saya punya ijazah S1, Iya, tapi iya, saya iya. jadi drafter. Padahal drafter itu biasanya dari SBM, Oh iya iya. dari D3 gitu. Tapi saya Terima dulu dan terima dulu. jalanin dulu. Jalanin ya. dulu. Iya. Supaya saya bisa masuk sistem dulu lah. Mm-mm. Bagaimana sih? Yang paling susah sih dalam buat teman-teman juga semua, bahwa yang paling susah itu adalah menembus sistem itu dulu. Ini pengalaman saya. Iya iya iya. Tapi kalau kita punya kemampuan, punya keahlian, yang paling susah adalah menembus sistem. Kalau sudah masuk dalam sistem, nah, mungkin perjuangannya akan lebih beda. Iya. Makanya saya ada tawaran jadi drafter, saya lakukan. Saya jadi drafter ke satu project, ke project yang lainnya saya karena punya kemampuan untuk software AutoCAD, dan itu dipakai di perusahaan itu. Tapi karena di perusahaan itu saya punya ijazah sarjana, kemudian karena saya sudah masuk di situ, jadi lebih mudah saya diangkat jadi engineer. Tapi pertama masuknya adalah saya drafter. Iya iya iya. Saya drafter, ya kerjanya drafter, ngukur di lapangan, gambar di Iya. AutoCAD, pokoknya ya disuruh-suruh. Iya. Engineer disuruh-suruh ini tetap saya itulah. Kita memang harus berjuang dimanapun. Kalau ya mungkin kita seperti ini, mungkin lihatnya saya sekarang lebih bagus lah dari yang lainnya. Tapi perjuangan yang saya lakukan juga enggak semudah. Iya. Dari perusahaan itu sampai sekarang itu ya rekornya saya adalah saya sudah keluar masuk di perusahaan hampir 13 perusahaan. Iya. Tadi juga kebetulan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan driver perusahaan sini gitu. Beliau juga menceritakan, katanya juga Pak Haji itu udah sampai keluar masuk. Intinya ya memang keluar masuk itu barangkali ingin mencari sesuatu yang memang dapat gitu ya. Tapi keluar masuknya dengan memberikan kontribusi yang baik kan ke perusahaan tersebut. Betul, kan artinya betul. Pada intinya itu antara kita keluar masuk perusahaan itu hak setiap karyawan Iya, tentunya lah. betul. Dan dengan cara yang harus bagus juga. Kita diterima dengan bagus masuk perusahaan, ya kalau misalnya memang nggak cocok, nggak visi, nggak sesuai dengan passion kita, itulah keunggulannya kita kalau di swasta. Di private company swasta itu, Iya. kalau kita nggak cocok ya kita bisa keluar, tapi dengan baik-baik kita cari Iya. lagi perusahaan lagi. Iya. Nah, seperti saya bilang bahwa kalau kita bekerja dalam suatu perusahaan ini mungkin buat masukan nanti teman-teman semua atau siapapun itu, mungkin nanti muridnya Bu Rina ini. Jadi kita dalam bekerja itu kalau bisa mempunyai image bahwa ya kita bekerja digaji dengan apa yang sudah kita kerjakan dengan perusahaan itu harus punya konsep seperti itu. Kalau kita bekerja, yang penting saya bekerja, saya digaji perusahaan. Iya. Sebenarnya yang gaji itu adalah diri kita sendiri harusnya, terhadap apa yang terhadap kontribusi terhadap perusahaan itu. Kalau mempunyai konsep seperti itu, akan jadi kita itu selalu perform lah, selalu perform. Dikasih pekerjaan, dikasih load, dikasih tanggung jawab, pasti akan dilakukan dengan bagus. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, kita yang penting absen, datang ke kantor, absen, nggak tahu kita kontribusinya terhadap perusahaan. Kalau absen berarti kita gajian, itu nanti akan menurunkan performa kita. Etos kerja kalau bahasa di Betul. kewirausahaan gitu. Nah, sebentar. Kalau tadi kan berarti sebenarnya Aceh itu sebenarnya udah nyaman gitu kan dengan bekerja, terikat dengan sistem tadi gitu. Karena teman-teman yang kita tahu bahwa ketika seseorang itu bekerja di perusahaan swasta, dia punya nilai jual biasanya, sehingga kita itu justru nanti akan menentukan minta gaji berapa gitu. Kenapa? Karena kita punya potensi, bahkan mungkin kita punya sertifikasi apa gitu. Bergeningnya ada. Iya, sehingga penawarannya itu bukan perusahaan yang kamu mau saya gaji sekian juta, enggak, tapi kita yang meminta sekian.
lo mau nerima ya iya, enggak diterima ya sudah. Kalau saya mau ngambil ya saya ambil, kalau enggak saya punya nilai jual yang lebih tinggi di perusahaan. Artinya berarti perusahaan kerja di perusahaan itu sebenarnya udah nyaman kan buat Aji kan gitu. Betul. Secara mungkin kalau bisa saya flashback ya, dengan saya bekerja selama pindah 13 tahun, 13 kali, hampir 14 kali itu, ya saya alhamdulillah punya kesempatan, kalau dibilang seluruh benua saya pernah gitu. Ke Afrika saya pernah, ke Eropa saya pernah, ke Asia apalagi. Canggih Sol. Dari kota kecil, dari desa kecil gitu. Tapi itu perjuangan. Jadi Nah, perjuangan. artinya, Iya. jadi gini, maaf, saya potong dikit. Saya pernah juga di vlog saya itu saya menggambarkan, saya pernah ketemu dengan seminar berapa kali dengan almarhum Bob Sadino gitu ya. Yang beliau mengatakan bahwa saya sekarang memang sukses gitu, tapi saya pernah mengalami 99 kali kegagalan. Jadi barangkali bukan sesuatu yang instan ketika Aji tadi sampai benua Eropa sudah terboro-boro saya. Saya belum pernah keluar negeri teman-teman gitu. Nggak penting. Artinya apa yang sudah tercapai itu kan bukan instan. Ada butuh perjuangan dari Aji itu kan ya, nggak serta-merta seperti itu. Gitu. Terus apa tadi maaf? Kembali ke pertanyaan. Aji sudah merasa nyaman gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau dibilang bekerja, makanya saya bilang kalau kita flashback ya, saya sampai sekarang ini juga perjuangan. Jadi tidak mudah lah bagi kita. Tapi ya insya Allah kalau misalnya kitanya memang punya semangat bekerja seperti yang disampaikan etos kerja, dan kita mempunyai dedikasi, integritas Iya. terhadap perusahaan, ya jadi bagus. Kenapa saya sebenarnya kalau alasan kenapa saya pindah kerja itu sebenarnya adalah ya mungkin buat pengetahuan nanti teman-teman atau siapapun yang menyaksikan video ini, Iya. bahwa normalnya alamiahnya di Indonesia ini biasanya kalau untuk menaik gaji itu biasanya pindah kerja. Kalau hanya kita mempertahankan di satu perusahaan, memang akan naik gaji, tapi biasanya nggak akan signifikan. Atau ngancam mau resign. Iya. Iya.